Jadi cek orang beriman bukan lagi di masjid, tapi ketika dia sendiri. Kita sendiri ngapain? Buka yang benar atau yang nggak benar? Itu pencirian imannya kuat atau tidak kuat. Tidak orang yang semangat keislamannya sampai ke dalam kalbunya. Takur rukuni, tarku meninggalkan kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasib orang yang nggak punya karakter, yang nggak punya amalan, yang nggak punya guru. Ikut banyak pengajian, ketika pulang bingung. Man tazayyana bizailin fahuwa maghrur. Inilah quote yang paling menarik malam ini. Siapa yang menghias dirinya dengan sesuatu yang akan binasa, maka dia sedang Sudah lihat kan Saudi hari ini? Ya, maka kiblat ini kabar gembira di akhir zaman. Kiblat Islam yang belum pernah dibuka oleh Allah adalah Nusantara. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini kajian penutup. Jam berapa nih? 9:30. Ini nggak tahu panjang atau pendek nih penjelasannya ya. Apa ciri-ciri orang Indonesia mengistilahkan sesuatu Arabiah, tapi istilahnya tidak tepat. Contohnya, saya sedang girah Islamku sedang kuat. Nah, gitu kan? Padahal istilah ghirah itu nggak cocok. Yang cocok tuh haniyah. Coba tanya para kiai. Bukan girah Islam, tapi haniyah Islamiyah, semangat berislam. Cuma apa boleh buat? Beberapa toilet aja udah ganti dari toilet laki-laki jadi ikhwan. Mau Islami tapi untuk jadi Arabisasi. Saya udah bolak-balik ke Arab tuh nggak ada tuh toilet ikhwan tuh nggak ada. Yang ada rijal bisa. Rijal bahasa orang Sundanya apa? Laki. Nggak ada ya tulisan begitu ya? Laki gitu aja ya. Toilet perempuan bukan akhwat, tulis perempuan, ya, atau istri. Oh di sini jadi istri nggak perlu pakai akad ya. Lahir perempuan udah istri. Al-hamiyah, semangat beragama itu dibagi 3. Jadi orang kalau berghirah Islamnya kuat atau hamiyah Islamnya kuat, maka dilihat dari 3 indikator. 1, indikator zahir badannya. Al-hamiyah fil abdan tarkul mukhalafah bil jawarih. Orang yang terlihat bergairah Islamnya, ciri lahiriahnya, tubuh ini dia tidak biarkan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-cirinya. Artinya mulai mengurangi maksiat, baik di keramaian ataupun ketika sendiri. Ujian iman itu kalau sendiri sama mojok berdua, itu ujian iman. Jadi cek orang beriman bukan lagi di masjid, tapi ketika dia sendiri. Kita sendiri ngapain? Buka yang benar atau yang nggak benar? Itu pencirian imannya kuat atau tidak kuat. Dan yang kedua, hamiyah fil qulub, girah di dalam qalbu, hati. Apa ciri-cirinya, indikatornya? Tarkur rukun ilal aghyar. Rukun, ternyata rukun bahasa Indonesia itu maknanya ada 2. Rukun berarti bagian daripada rangkaian, rukun sholat berarti bagian. Kalau RT artinya apa? Rukun tetangga. Itu bukan bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab.
Rukun jamak dari ruknun, artinya pilar, tapi juga berarti kecenderungan. Ya, hati yang cenderung disebut rukun. Maka rukun tetangga, hatinya saling baik dengan tetangganya, disebut rukun. Ayo rukunkan tetangga, kan gitu ya. Ciri-ciri orang yang semangat keislamannya sampai ke dalam kolbunya, takur rukuni, tarku meninggalkan kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hobinya mulai menyebut-nyebut nama Allah, mulai senang. Kalau di rumah tuh nyamannya nonton, bener nggak? Bener ya, karena ada TV-nya. Tunggu dulu, Netflix-nya ada tapi nggak ada pulsanya. Ada tapi lupa passwordnya, nggak bisa juga. Ada semua, lampu padam, nggak bisa juga. Paham analognya? Itu analog aja, hanya analog. Jika seorang hamba sudah berbayar premium kolbunya, ya, artinya dia sudah terhubung kepada ilmunya Rasulullah SAW lewat ulama siapa, thariqat apa, mazhab apa, maka nanti jika dia sendiri, dia akan nyetel Netflix di kolbunya, YouTube di dalam jiwanya. Karena film di dalam kolbu lebih menarik daripada film yang ada di ya. Nonton nih, dulu awal-awal punya parabola, masih ingat nggak? Nonton dari pagi sampai pagi lagi, ya kan? Gelisah nggak? Pikiran tenang? Nggak tenang. Dibeliin PS, sekarang PS berapa? 5. Main dari pagi sampai malam, itu gelisah loh. Kok bisa gelisah? Beli handphone, gadget baru, senangnya 1 jam 2 jam, sudah lancar, udah hilang penasarannya. Tapi jika orang dia sudah sampai semangat beragamanya masuk ke dalam kolbunya, ada banyak menu di dalam kolbu. Pernah nggak nonton, buka-buka di YouTube, cuma cari-cari, nggak jadi nonton, udah setengah jam cuma nyari doang. Ya bener, buka Netflix segala macam, setengah jam cuma search, mencari, nggak pernah menikmati, malah tambah bingung. Itulah nasib orang yang nggak punya karakter, yang nggak punya amalan, yang nggak punya guru. Ikut banyak pengajian, ketika pulang bingung mau ngamalin yang mana nih. Kebanyakan wiridan, kata guru ini jalan cepat kepada Allah, kata guru ini jalan cepat kepada Allah. Ikut guru ini apa ini? Maka untuk pemula, untuk orang-orang seperti kita, sebaiknya guru rohani satu, tapi guru ilmu zahirnya banyak. Gitu ya. Guru zikirnya gak usah banyak-banyak, tapi kalau dengerin ceramah boleh banyak-banyak. Bedakan guru ceramah dengan mursyid zikir, itu lain. Mursyid zikir nanti yang ngasih resep kita zikir. Dokter banyak, ketika datang kepada seorang dokter dikasih resep, minum ini 3 kali sehari. Masih kurang puas, datang lagi ke dokter B, dikasih lagi obat. Kayaknya kurang keren juga nih, datang lagi ke dokter ketiga. Gimana kira-kira? Pas nyampe di rumah bingung nggak mau minum yang mana? Itulah nasib orang belum mahir, belum ahli, thariqatnya lebih dari 1, ijazahnya kebanyakan. Paham maksudnya? Ya. Jadi kita nafsu boleh banyak, hamiyah, semangat ngajinya boleh tinggi, tapi untuk zikir mesti punya guru yang tertata. Cari di sekitar kita banyak, walaupun katanya Bandung dan sekitarnya banyak
yang suka membidah-bidahkan ahli zikir, tapi saya yakin di mana banyak orang menyalahkan ilmu zikir, di situ banyak tersembunyi ahli zikir. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus, ya. Jadi nggak usah khawatir. Bener ya, pasti ada. Wal hamiyatu fin nufus tarkud da'wah. Sedangkan girah Islam yang pada jiwa, jadi ada badan, ada kolbu, ada jiwa. Apa bedanya? Orang-orang yang semangat beragamanya sudah masuk ke dalam jiwanya, dia tidak suka ngaku-ngaku, tarkud da'wah, nggak sok-sok suci, nggak sok bener. Nah, selama ini kita masih sibuk dengan penampilan dan slogan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang lain simbol dengan kita nggak suka. Saudara-saudariku bukan Allah, inilah hikmah Imam Abu Madian. Hikmahnya lebih tua dari hikmah Imam Ibn Athaillah Sakandari, tapi isinya luar biasa. Saya yang paling tertarik dengan kalam yang tadi, man tazayyana bizailin fahuwa maghrur. Inilah quote yang paling menarik malam ini. Siapa yang menghias dirinya dengan sesuatu yang akan binasa, maka dia sedang tertipu. Ya, jadi bagi orang-orang yang sedang berjuang, jangan berhias dengan penampilan, dengan gaya-gaya kearab-araban, ya. Yang sedang lagi berjuang berjihad bukan dengan itu, yang sedang berdakwah bukan dengan mengarabkan umat, tapi mengislamkan umat, itu lain. Karena Arab di zaman Nabi itu juga tidak semua muslim, apalagi Arab sekarang. Sudah lihat kan Saudi hari ini, ya. Maka kiblat, ini kabar gembira di akhir zaman, kiblat Islam yang belum pernah dibuka oleh Allah adalah Nusantara. Ini bukan Islam Nusantara, itu lain cerita. Islam Nusantara slogan, itu bukan juga agama baru, itu slogan aja. Itu slogan salah satu jamaiyah besar di negeri ini. Jangan salah paham, ya. Kalau yang satu lagi Islam berkemajuan, kenapa nggak ada yang rame? Karena nggak bermain politik. Kalau yang ini tokohnya berpolitik. Jangan mau lagi ditipu daya oleh politikus-tikus. Paham maksudnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang makan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Rihlah dakwah 2 hari ini rampung sudah. Insya Allah kalau nanti dakwah saya pengennya ke pelosok-pelosok, tapi nggak diviral-viralkan. Ya, masuk-masuk ke dalam-dalam. Dulu kita janji ya kan ya, insya Allah. Semoga Allah meridhoi siapapun yang hadir malam ini, meridhoi pengurus masjid, para ulama yang berjuang di apapun organisasinya, apapun ranahnya, pesantrennya, organisasinya, pergerakannya. Semoga semua diberkahi, diridhoi Allah SWT. Ada tanya jawab? Gimana Pak DKM? 2. Ya, satu-satu itu 2 ya. Oke, satu dari kanan mana yang tadi? Silakan dipilih. Aku nih. Salam siapa? Salaman Kori. Oh, salam balik ya. Amin. Amin.
bagaimana belajar dengan zikir dan mengenal sesuatu baik budaya dan teman saya tetapi saya tadi kalau zikir itu malah tidak secara hal. Jadi kalau sesuatu yang mungkin dalam proses saya tapi saya pada seorang itu kita dari mereka untuk supaya ada kekuatan. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum. Jawab pendek aja ya. Kiat supaya kolbu kuat, jangan bergantung kepada yang binasa. Guru akan binasa, binasanya guru adalah muafat. Kadang-kadang pamor guru sudah binasa di mata kita karena murid salah adab lalu melihat aurat aibnya guru. Maka berdoalah kalau ketemu guru, ya Allah tutuplah aib guruku di hadapanku. Ya. Murid kalau sudah melihat ada aib pada gurunya, la yufliha abadan, dia tidak akan pernah yuflih, wusul kepada Allah sama sekali, nggak akan pernah sampai kolbunya kepada Allah. Ya, jangan gantung harap kepada guru. Guru bisa mengecewakan, guru bisa meninggal. Sudah berapa banyak guru ahli zikir meninggal di Indonesia? Murid semuanya begini. Kenapa? Murid bergantung kepada guru ataupun mursyid. Padahal guru mursyid mewasiatkan, jangan bergantung kepadaku, bergantunglah kepada Al-Hayyul Ladzi la Yamut. Begitu. Bertawakallah, serahkanlah jiwamu, harapanmu kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Siapa yang maha hidup tidak pernah mati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gantung harap kepadanya. Kalau ciri-ciri rasa itu tidak abadi, kadang dia ada, kadang tidak. Ciri-ciri khusyuk itu bukan Tuhan, kadang muncul, kadang tidak. Ciri-ciri getaran-getaran zikir itu bukanlah yang kita sembah, kadang dia terasa, kadang tidak. Kita bukan sedang menyembah rasa, tapi kita sedang menyembah pencipta rasa. Rasa itu hanya penghubung kepada Allah. Ya, kalau sudah mulai ada kesadaran, kok sholat saya tidak khusyuk, itulah awal dari kekhusyuan. Karena selama ini banyak orang sholat aja, dia nggak mikirin khusyuk, maka itulah awal khusyuk. Jadi bergantung kepada Allah. Ya, gimana caranya? Kuatkan tauhid, baguskan tasawufnya. Tasawuf itu bagusnya dengan ma'rifat. Maka kajian ma'rifatullah wajib didalami. Ya, oh saya sudah zikir beda dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah masuk ke dalam ruh, kalau zikir dengan lisan, tubuh dan kolbu beda ya. Jadi bermakrifat lain dengan berzikir. Bermakrifat itu menambah ilmu, kalau berzikir itu menambah latihan, itu beda. Jadi awali Allah itu bukan orang yang sedang berlatih amalan, tapi orang yang sudah selesai latihannya. Itulah makanya jangan terlalu dekat sama seorang wali atau mursyid. Karena kalau terlalu dekat kebakar. Maksudnya apa kebakar? Kalau guru mursyid kan nggak perlu lagi dia latihan kayak kita. Dia hatinya sudah kuat. Cukup dia istighfar sejenak, kalbunya sudah mulai dahsyat. Kita istighfar 100 nangis juga belum. Zikir kita udah 1000 juga mungkin tambah bosan. Kalau wali Allah, dia nyebut nama Allah sekali udah langsung bergetar kalbunya. Kita ini kayak motor lama nggak dihidupin, di apa namanya, starter, ternyata akinya habis. Di apa lagi namanya, diselah-selahkan gitu ya, ternyata nggak hidup juga. Kenapa? Karena sudah lama nggak dihidupin. Berarti harus ganti busi. Sama dengan begitu, harus ada yang dikorbankan di dalam diri itu supaya dia
bisa diganti. Itu rahasia sedekah. Itu rahasia memaafkan orang. Orang yang memaafkan orang lain, dia sedang mengganti businya, ganti akinya. Orang yang suka berbagi kepada orang lain, dia sedang mengorbankan sesuatu dari dirinya. Itu rahasianya ya. Udah zikir, udah tobat, udah semua, kurang sedekah berarti. Ya. Oke, terakhir siapa? Pilih A. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ridho aja Ki, ridho. Ini mas santriku ini. Ya. Kenapa? Ya. Bicara. Oke. Oh, itu biografinya 12 SKS. Ya, kita bahas sesempatnya aja ya. Yang pertama, ini yang nanya kalau santri begini. Ini santri saya 4 tahun di Darussunnah, khatam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah. Ya. Perempuan ahli hadis. Rohani ya, mana namanya Rohani? Khair. Orang Sunda tuh, ya. Orang Sunda ahli hadis. Nih perempuan. Jadi nanti yang perempuan silakan ngaji ke. Nah, siap-siap rumahnya nggak muat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa bismillah alifnya di depan? Bener. Itu bukan lam, itu alif. Bener. Di sini ada tulisan bismillah nggak? Nggak ada ya? Alifnya di depan tinggi. Bener gitu ya? Sudah kebayang? Padahal aslinya ba, lalu baru alif. Ternyata yang punya adab itu nggak hanya manusia dan malaikat, tapi juga huruf. Namanya ma'rifat ilmil huruf. Di dalam kitab Khatmul Auliya, imam ahli hadis yang juga seorang wali Allah, namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Ini sudah khatam kami baca selama pandemi, alhamdulillah. Silakan dicari di YouTube-nya, masih ada barangkali. Wali-wali itu ciri-cirinya bukan terbang, kebal, nyembuhin penyakit, bukan. Tapi wali Allah itu cirinya mengenal rahasia-rahasia huruf. Saya cinta kamu. Itu kalau S-nya hilang satu jadi apa? T-nya hilang gimana? Cina. Betapa dahsyatnya huruf. Huruf hilang, makna berubah. Maka al-harfu ruhul kalimat. Huruf itu ruhnya kalimat. Kita kan mengira huruf itu begitu-gitu aja. Ternyata huruf itu punya alam sendiri, punya raja sendiri, punya rakyat sendiri. Ini bukan halu, Pak. Ini ilmu, ada di kitab semua. Imam Al-Jili, Imam Al-Buni, Imam Ibn Arabi, Imam Syazili, imam, mereka sepakat mengatakan bahwa huruf itu adalah satu alam, satu umat yang berbeda dengan umat manusia. Itulah sebabnya
jika ada mushaf Quran, nggak boleh ditaruh sembarangan, karena huruf itu ada alamnya, ada dimensinya. Ya, itu sebabnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, digulung, dibawa, ente jadi sakti kalau nulisnya benar. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Qayyim, dan imamnya Salafi namanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ini imam Salafi nih, imam Wahabi, bukan imam yang kebanyakan imam kita. Kalau orang nulis di kertas, ditulis di kertas nama Allah, terus dijadikan untuk tameng, penjagaan diri. Jika yang ditulis adalah nama Allah yang mulia, tidak syirik, kata dia, la ba'sa bih, boleh-boleh saja. Ini bukan nyuruh pakai jimat ya, ini cuma menjelaskan hukum. Ya, hanya menjelaskan hukum. Kok jadi panjang sih ya? Orang mau beres. Kenapa? Karena huruf yang ditulis itu penting. Ketika kita baca huruf hijaiyah, yang duluan alif atau ba? Alif bata atau ba alif ta? Bata. Karena alif itu simbol Qul huwallahu ahad. Ahad, Allah Maha Esa. Maka keesaan itu didahulukan. Ini bukan ngayal, ini perkataan Imam Abdul Karim Al-Jili, imam yang mewarisi ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibn Arabi. Ya, jadi ini bukan ngada-ngada. Coba tulis alif, tapi titik di tengahnya dihilangin. Ternyata alif itu terdiri dari titik, benar nggak? Titik digabung jadilah huruf. Benar? Paham? Dalam ilmu rohani, titiknya alif itu 7. Coba dibuat, kalau orang ahli kaligrafi nulisnya seperti ketupat, ditulis 7, jadilah alif. Coba lihat anak-anak kita waktu kecil belajar di TK, kan ada yang di titik-titik, itu dia. Gabungan titik itu huruf. Maka titik itu ditaruh di bawah alif ba. Apa makna titik? Aslu kulli syai', asal segala sesuatu. Maka ada titik di huruf hijaiyah, ada juga titik di alam semesta. Nah, itu yang nggak boleh saya buka, cuma boleh muqaddimahnya. Ya, kan cuma nanya kenapa alif duluan, ya kan? Itu jawaban pendeknya ya. Tapi kalau tidak pakai alif, nulis bismillahnya, nggak ada rahasianya, nggak dapat rahasia asrornya. Langsung baknya naik kebalik, langsung rahasianya hilang karena kurang adab. Allahumma sholli ala. Ilmu huruf itu ilmu adab. Kaligrafi kan ada yang disatu-satuin gitu ya. Itu dalam kaligrafi seni, tapi dalam ilmu ma'rifat huruf tidak boleh huruf masuk-masuk begitu, nempel-nempel itu nggak boleh. Mereka punya wilayah yang menunjukkan batas-batas simbol mereka. Ya. Pertanyaan kedua, tadi menemukan di dalam tafsir itu 2 tokoh. Apa biografinya? Karena waktunya sudah malam, saya sebutkan yang satu saja, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini keluarga Yahudi Madinah. Mereka keluarga yang hafal kitab Taurat. Keluarga hafal, bibinya hafal, pamannya hafal, ayahnya hafal, cucunya hafal.
Karena orang-orang Yahudi membaca Al-Quran, membaca Taurat seperti kita, dilagukan, dihafalkan, tapi tidak menghafal seperti para hafiz di dalam ajaran kita. Abdullah bin Salam dipanggil oleh bibinya. Apa kata bibinya? Wahai Abdullah, tuh nama orang Yahudi Abdullah, Yahudi Arab. Wahai Abdullah, katanya akan datang orang yang ngaku jadi nabi, namanya Muhammad. Coba kamu baca ini ayat dalam Taurat, kamu cek adakah di wajah dia. Ternyata di kitab Taurat dan Injil lama, saya tidak tahu Injil dan Taurat sekarang, kita berbicara yang di kitab itu. Jadi kalau ada Yahudi, Kristen sekarang protes, sorry, saya nggak ngomong tentang yang itu. Saya ngomong yang lama, yang diceritakan di kitab suci kita. Abdullah bin Salam, bacalah Taurat, bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman, di wajahnya tidak ada ciri-ciri kedustaan. Yang dikalamkannya itu yang dia kerjakan. Ternyata ada ilmunya. Melihat mimik muka, ini muka pembohong nih, ya. Ini muka apa lagi nih? Muka pengkhianat nih. Tapi hati-hati, kalau nggak punya ilmunya itu namanya su'udzon. Dia ada ilmunya, namanya ilmu firasah, ilmu firasat. Oke? Maka Abdullah bin Salam berbarislah ketika Sayyidina Rasulullah SAW datang, ikut dengan barisan para sahabat Madinah. Dilihatin Nabi Muhammad SAW naik onta. Setiap suku mengatakan, wahai baginda, mampirlah di kampung kami, jika engkau berminat, bangunlah rumah atau tinggallah di tempat kami. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Biarkanlah ontaku berjalan, karena dia sedang dibimbing, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu dilihatlah oleh Abdullah bin Salam wajah Nabi dipaskan dengan hafalan dia. Apa kata dia? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ma ra'aitu fi wajhi kizban. Aku tidak melihat di wajahnya ada kegelapan bohong. Kita kalau lagi bohong sama istri, ketahuan kan? Itu kebaca tuh. Ya benar ya? Ya. Yang belum punya istri, sorry. Ada mimik yang nggak bisa. Jadi wajah ini terjemahan kolbu. Mau dia cantik, mau dia berjerawat, dia akan menerjemahkan. Nggak ada urusan nama bedaknya sama jerawatnya. Urusannya di sini. Jadi nggak usah khawatir. Yang wajahnya ada kawah-kawahnya ya, nggak ada masalah. Abdullah bin Salam kemudian pulang ke rumah, dia lapor kepada bibinya dan dikatakan, ya amati, ma ra'aitu fihi kizban, ma ra'aitu fi wajhihi kizban. Aku tidak melihat di wajahnya ada kebohongan, kebohongan, kebohongan. Yang ada apa? Sidqan, kejujuran. Maka beliau bergelar bersifat siddiq. Sifatnya siddiq itu sifat yang diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah Abdullah bin Salam. Adapun yang kedua, waktunya sudah habis. Ya, cukup ya. Insya Allah rihlah berikutnya kita kajian kitab lagi. Lebih asik kan ngaji kitab? Benar? Ya. Sehingga pengulangannya sedikit. Kalaupun lucunya berpaham. Gitu. Jadi senyumnya itu udah berat. Kalau biasanya senyum nggak beradab, ketawanya nggak ada adabnya. Masa di masjid ketawa kayak di warung, ya? Kalau mau ketawa di sini, ketawa kayak tadi tuh, berwibawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir malam ini Allah tambahkan ma'rifat dalam qalbunya, tambahkan syukur di dalam jiwanya, tambahkan sabar di dalam dirinya, ditambahkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hazidniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.